Bapak Ibu dan anak-anakku terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita boleh bersekutu bersama-sama kembali, bersuka cita bersama-sama kembali di hari ini, di mana kita bisa sama-sama bersekutu beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semoga hari ini adalah hari yang membuat kita selalu mengucap syukur dan bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan bersuka cita. Mari kita naikkan pujian, bersuka dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Guru, dan anak-anakku terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini adalah hari istimewa di mana kami diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa supaya dalam ibadah ini Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah kami berjalan dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh menikmati anugerah kehidupan yang baru yang Tuhan limpahkan bagi kami. Dan kami akhirnya telah menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita membuka dari kitab Mazmur pasal 103 ayat yang ke-8 sampai dengan 12. Pembacaan firman Tuhan akan dibawakan oleh beberapa anak didik kita yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mei 2018 mungkin akan menjadi tanggal yang tak terlupakan bagi Ibu Weni Angelina dan Bapak Eri Hudoyo. Kedua anak mereka tewas dalam serangan bom bunuh diri yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab di gereja Santa Maria Tak Bercela. Hari Minggu pagi itu mereka pergi ke gereja untuk mengikuti misa pagi. Kedua anak mereka, Vincentius Evan Hudoyo, berusia 11 tahun, dan adiknya Nathanael Ethan Hudoyo, berusia 8 tahun, turun lebih dulu dari mobil bersama ibunya. Sementara ayah mereka memarkir mobil.
Evan menggandeng tangan adiknya setelah turun dari mobil. Tanpa disangka, ketika mereka hendak memasuki gereja, sebuah bom meledak dan menghempaskan tubuh Evan dan Nathan. Keduanya terluka parah akibat serpihan benda logam dan pendarahan dalam. Tidak lama setelah berada di rumah sakit, keduanya pun meninggal. Sungguh tak terbayangkan luka hati yang dialami kedua orang tua Evan dan Nathan. Mereka tiba-tiba harus kehilangan kedua anak mereka sekaligus. Mungkin kita merasakan wajar jika orang tua Evan dan Nathan menyimpan kepahitan, kemarahan, bahkan dendam kepada para pelaku. Namun dalam peristiwa 1 tahun, peristiwa bom gereja di Surabaya, dengan wajah yang tenang, Ibu Weni mengatakan, "Saya berusaha membiasakan diri, tidak ada lagi anak-anak. Kenangan sama mereka selalu saya ingat. Kenangan yang jahat sudah saya lupakan. Saya sudah maafkan. Saya sudah tidak ingat wajah tersangkanya." Teman-teman, kekuatan apa yang mampu menggerakkan hati seorang ibu sehingga dapat mengampuni orang yang merenggut nyawa buah hatinya? Pernyataan Ibu Weni yang bersedia mengampuni para tersangka menjadi refleksi imannya yang paling mendasar kepada Tuhan, yaitu bersedia mengampuni sesama. Mengampuni bukan hanya untuk perkara yang kecil saja, namun juga untuk perkara yang terbesar sekalipun. Mengapa? Sebab besar pula pengampunan yang Tuhan telah lebih dulu berikan kepada kita, sejauh timur dari barat. Demikian dijauhkannya dari kita segala pelanggaran kita. Demikian penggalan syair dalam lagu Sejauh Timur dari Barat. Kalimat ini ingin menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah mengingat dan melihat apa dosa dan pelanggaran kita. Kasih-Nya besar melampaui segala kesalahan kita. Lagu yang cukup populer ini merupakan ciptaan dari Jonathan Prawira. Ia merupakan seorang pencipta lagu rohani yang cukup aktif dan menghasilkan lebih dari 500 nyanyian. Ia memulai pelayanannya ini pada tahun 1989. Sebelum mendedikasikan diri dalam pelayanan ini, ia merupakan salah seorang pekerja di salah satu perusahaan swasta. Namun pada tahun tersebut, ia mengalami sebuah pengalaman iman yang membuat dirinya tidak takut lagi untuk menyerahkan kehidupannya dalam dunia pelayanan. Menariknya, Jonathan Prawira sebenarnya tidak bisa bermain musik. Bahkan pada waktu dia sekolah, ia menjadi salah satu murid yang mendapatkan nilai musik yang tidak baik. Oleh karena itu, dia tidak pernah membayangkan kalau dirinya akan menjadi pencipta beragam lagu rohani. Pengalaman ini membuat Jonathan berefleksi bahwa kasih Allah begitu besar. Tuhan ternyata memaklumi segala keberadaan kita dengan semua kelemahannya. Ia pun teringat dengan perkataan pemazmur dalam Mazmur 103 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab ia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini hanya debu. Mazmur ini membuat dirinya menyadari sosok Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Ia memahami segala penderitaan kita dan kehinaan diri kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang berdosa. Atas segala kehinaan dan kerendahan diri ini, Allah justru tidak membuang manusia. Allah lamban untuk marah, atau kemarahannya tidak akan lama. Justru yang terjadi, Allah memandang kita dengan menjauhkan kita dari pelanggaran-pelanggaran yang ada.
Ia menjauhkan pelanggaran itu ibarat jauh dari timur ke barat. Berapa jaraknya dari timur ke barat? Tidak ada yang tahu. Mengapa? Karena tidak terlihat ujungnya. Inilah besarnya pengampunan Tuhan. Tuhan memilih untuk tidak melihat lagi segala pelanggaran kita. Tidak menyimpan dan tidak memendamnya. Keyakinan inilah yang membuat manusia dapat bangkit dan kembali menjalankan kehidupan. Pengampunan dari Allah lah yang memulihkan kehidupan manusia. Sebagai manusia yang berdosa, tentu kita tidak bisa memulihkan diri kita sendiri dari dosa kita. Ketika kita merasa bersalah kepada orang lain, pengampunan dari mereka yang akan menjadi jalan pemulihan bagi kita dan sesama. Demikian halnya dengan anugerah pengampunan dari Tuhan. Bahkan hanya pengampunan dari Tuhan saja yang dapat menyelamatkan dan memulihkan hidup kita. Teman-teman, kasih pengampunan Tuhan selalu dinyatakannya dalam hidup kita. Betapapun perbuatan kita hina dan keji, tangan Tuhan senantiasa terbuka bagi pertobatan kita. Di masa pandemi ini, kita masih harus belajar dari rumah. Mungkin juga kakak, adik, papa, mama, dan anggota keluarga yang lain masih harus lebih banyak beraktivitas dari rumah. Perjumpaan dan komunikasi yang lebih intens setiap hari bisa menjadi menimbulkan perselisihan yang lebih sering terjadi juga. Kadang kita kesal, kita marah, kita kecewa, merasa tersakiti karena perbuatan keluarga kita sendiri. Melalui refleksi dari firman Tuhan dan lagu ini, apa yang menjadi panggilan kita? Anugerah pengampunan dari Tuhan yang telah menguatkan Ibu Weni mengampuni pelaku pembunuhan anaknya. Mintalah Tuhan juga menguatkan dan melembutkan hatimu untuk mengampuni keluarga atau orang lain yang pernah menyakitimu. Sesulit apapun itu. Sebab pengampunan Tuhan berlaku tidak hanya pada kondisi tertentu. Dan demikian pula kita diminta untuk melakukan hal yang serupa pada keluarga dan sesama kita. Pilihlah sikap untuk tidak mengingat-ingat lagi kesalahan setiap anggota keluarga kita. Dan lihatlah mereka dengan kasih, sama seperti Tuhan yang selalu melihat kita dengan kasih. Di sanalah terjadi pemulihan di tengah keluarga. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih
Bapak dan Ibu Guru serta anak-anakku semuanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa atas kasih setia dan anugerah-Mu. Kami boleh mengadakan ibadah pagi ini. Kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia tercinta. Bapa, Engkau tahu bangsa kami mengalami pergumulan COVID-19. Ya Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap pemimpin kami. Berikanlah mereka hikmat untuk mereka dapat bersama-sama menanggulangi COVID-19 ini Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami kerendahan hati untuk kami boleh bersama-sama menanggulangi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Ya Bapa, setiap usaha yang pemerintah lakukan, kiranya Tuhan tolong dalam pengadaan vaksin untuk virus COVID-19 ini Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak didik kami ya Bapa. Jikalau saat ini mereka mengadakan pembelajaran secara jarak jauh dari rumah, kiranya Tuhan tolong mereka, berikanlah mereka hikmat dan kemampuan serta semangat di dalam belajar, sehingga mereka dapat menjalani proses pembelajaran dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk setiap orang tua dari anak-anak didik kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Ya Bapa, tak lupa juga kami berdoa untuk setiap kami guru-guru. Kiranya Tuhan juga memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Engkau mampukan kami untuk kami dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Ya Bapa, kembali ya Bapa, kami menyerahkan segenap hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Mampukan kami Bapa untuk kami dapat menjalani tugas-tugas kami. Memang tidak mudah ya Bapa menjalani pembelajaran jarak jauh. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau memampukan kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Suka menuturkan cerita mulia
surga, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, kini dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin.